Yesaya 48 ayat 12, 17 dan 18. Ya. Oke, baik. Ya, Tuhan menebus Israel. Dengarkanlah aku, hai Yakub, dan engkau Israel yang kupanggil. Akulah yang tetap sama, akulah yang terdahulu, aku juga yang terkemudian. Ayat 17. Beginilah firman Tuhan penebusmu yang maha kudus, Allah Israel. Akulah Tuhan Allahmu yang mengajar engkau tentang apa yang memberi faedah, yang menuntun engkau di jalan yang harus kau tempuh. 18. Sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku, maka damai sejahteramu akan seperti sungai yang tidak pernah kering, dan kebahagiaanmu akan terus berlimpah seperti gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Haleluya. Ya, Amin, puji amin. nama Tuhan. Iya. Ini nggak kebetulan pembacaan Alkitab 5 pasal sehari kami boleh sampai di Yesaya. Hari ini Yesaya 47, 48, 49, 50, 51. Ya. Jadi kita tetap belajar Bapak Ibu, kita tetap belajar, mohon pimpinan Roh Kudus supaya kita bisa memahami akan firman Tuhan pada malam hari ini. Jadi di ayat 12 ya, sebenarnya semua ayat ini luar biasa ya, cuman dengan waktu yang sangat terbatas ya. Nanti juga bisa saya bacakan lagi secara cepat. Dengarkanlah aku, hai Yakub, dan engkau Israel yang kupanggil. Akulah yang tetap sama, akulah yang terdahulu, akulah yang terkemudian. Saudara, di sini kita diingatkan kembali ya, kita melihat di ayat firman Tuhan ini. Jadi Allah itu tetap sama ya, dulu, sekarang, dan sampai selamanya. Makanya dikatakan akulah yang tetap sama. Saudara, yang berubah itu siapa? Kita. Di dalam segala pergumulan, ya, kadang orang lagi senang, lupa, ya. Orang lagi susah, baru cari Tuhan. Sebenarnya susah dan senang, saudara, senantiasa kita mempunyai hubungan yang manis dengan Tuhan. Apalagi zaman-zaman sekarang ini, jangan kasih selah kepada iblis, saudara. Ya, baca firman Tuhan, pujian, penyembahan di dalam doa-doa kita setiap hari, ya. Nggak kebetulan di tempat kami di GGV Philadelphia itu ada satu pasal, ada 5 pasal. Jadi yang baru pemula kita buat satu pasal, dan ada setiap hari baca Amsal. Jadi tanggal 1 sampai tanggal 31 ya, ada pembacaan Amsal setiap hari. Jadi terserah mau ambil yang mana, dan ada yang 5 pasal, saudara. Nah, di sini kita melihat kenapa? Karena akulah yang tetap sama, akulah yang terdahulu, dan akulah yang terkemudian. Di sini kita melihat, saudara, Allah itu tetap konsekuen dengan janjinya bagi orang yang senantiasa berseru kepada Dia. Apalagi kita buka sebentar Yohanes 1 ayat 12 ya. Yohanes 1 ayat 12 ini sangat jelas Bapak Ibu. Ya, Yohanes 1 ayat 12. Saya akan bacakan secara cepat ya. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Nah, ini harus jelas Bapak Ibu. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Jadi jangan kita berpikir semua orang Kristen itu sudah menjadi anak-anaknya. Kalau dia tidak percaya, dia tidak menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamanya, saudara, jangan kita berkata segampang itu anak Allah. Anak Allah itu jika kita berhubungan indah, hubungan manis dengan Tuhan di dalam apa? Pembacaan firman Tuhan. Kalau kita tahu Allah itu yang tetap sama, ya, yang terdahulu dan juga terkemudian, adakah alasan bagi kita untuk meninggalkan Dia? Atau adakah alasan bagi kita untuk santai-santai, untuk ya kalau lagi sempat baca firman, kalau lagi enak gereja, kalau lagi enak ikut Zoom, kalau lagi enggak, ya seperti itu, saudara. Apakah seperti itu anak yang setia? Anak yang sudah diberikan kuasa oleh Allah kepada kita ya, ketika kita menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat ya. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya.
Nah, di sini kita diingatkan kembali. Dengarkanlah aku, hai Yakub, dan engkau Israel yang kupanggil. Akulah yang tetap sama, akulah yang terdahulu, akulah juga yang terkemudian. Bapak yang dikasihi Tuhan, kita mengikut Tuhan itu ketika kita menerima Dia sangat dahsyat Bapak Ibu. Kita ada sebagaimana pada saat ini. Coba kita renungkan flashback ke belakang ya. Bagaimana pengiringan Tuhan akan hidup kita. Di ayat 17. Beginilah firman Tuhan penebusmu yang maha kudus Allah Israel. Akulah Tuhan Allahmu yang mengajar engkau tentang apa yang memberi faedah, yang menuntun engkau di jalan yang harus kau tempuh. Saudara yang dikasihi Tuhan, begitu detailnya Tuhan itu menuntun perjalanan kita bagi orang yang mau berjalan bersama dengan Dia. Ya, saya selalu ingat jejak Tuhan itu saudara, yang mereka diumpamakan berjalan di tepi pantai. Terus di situ tadinya masih ada 2 pasang jejak kaki. Ternyata dia merasa lelah. Kok tinggal 1 jejak kaki? Kok Tuhan meninggalkan saya gitu? Padahal dia nggak tahu sebenarnya Tuhan menggendong dia. Makanya saya paling senang pujian itu. Sering ku tak mengerti jalan-jalanmu Tuhan, bagai di belantara yang kelam. Tanpa 1000 tanya, namun tetap percaya, jejakmu Tuhan sungguh sempurna. Ajarku memahami semua yang kau ingini, agar hidupku puaskan hatimu. Bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri genapi karyamu. Saudara, ketika saya menerima Tuhan Yesus di usia 19 tahun, banyak sekali tantangan, banyak sekali jalan yang terjal ya. Tapi saya sudah komitmen apapun yang terjadi, dan jika bisa menggembalakan saat ini, itu suatu proses hidup yang panjang. Dan sepertinya apa gitu ya, mana mungkin seperti itu. Dari gadis desa ke Jakarta, ya kan? Di Jakarta Tuhan percayakan, di Bekasi ya, kami di Jati Bening saudara, dengan berbagai tantangan gitu. Sepertinya tidak mungkin. Tapi kalau sudah Tuhan yang memanggil, jangan coba kabur ya. Kami mau coba lari waktu itu dari penggembalaan Bapak Ibu. Tapi itu dia. Tahun 2014, 2015 mungkin ya. Ya, bukan 2006, 2007. 2006, sorry. 2006. Iya, itu ya, 2006. masa-masa kita mau kabur, saudara, mau pulang ke Medan. Karena masa-masa sulit. Tapi kembali lagi, beginilah firman Tuhan penebusmu, yang maha kudus Allah Israel. Akulah Tuhan yang mengajar engkau tentang apa yang memberi faedah, yang menuntun engkau di jalan yang harus kau tempuh. Jadi di sini waktu itu saudara, masa-masa itu karena memang jujur, ini sekalian kesaksian juga, kehidupan juga udah agak sulit gitu kan. Terus kita minta tanda dari Tuhan. Tuhan, itu 15 tahun lalu saya bilang, iya memang Allah itu sama dulu, sekarang, sampai selama-lamanya gitu kan. Amen. Terus dia bilang, aku yang menuntun perjalanan. Makanya jejakmu Tuhan tadi saudara, saya paling senang lagu itu. Serahkan diri, genapi karyamu. Jadi memang bayangkan, sering ku tak mengerti jalan-jalanmu Tuhan, bagai di belantara yang, bayangkan di hutan belantara sepertinya tidak ada tidak ada jalan keluar saudara ya. Tapi di situ kita melihat disitulah kita butuh Tuhan memang. Disitulah kita melihat, minta tanda saat itu. Tuhan, kalau Tuhan kami mau bertahan di Jakarta ini, jangan kami kayak pengemis, senggol sana senggol sini baru bisa makan gitu. Ternyata itu proses dari sebagian penggembalaan Bapak Ibu. Itu perjalanan hidup. Jadi yang maha kudus Allah Israel, yang mengajar engkau tentang apa yang memberi faedah, nah yang menuntun engkau di jalan yang harus kau tempuh. Jadi yang terakhir ini Bapak Ibu, yang menuntun engkau di jalan yang harus kau tempuh. Wow, di situ benar-benar ada usaha, ada apa. Sampai sekarang juga kita masih ada usaha lain selain. Karena kita harus
kita harus promosi nih. kita harus bekerja supaya kita tidak jadi senggol sana tidak jadi beban Iya. untuk orang Jadi, lain. puji Tuhan, mulai penggembalaan kami selalu sepakat. Jadi kemana-mana, makanya siaran berdua Bapak Ibu. Iya, ini itu sudah bukan kesepakatan awal. kesepakatan. Jadi di situ kita melihat yang menuntun engkau di jalan yang harus kau tempuh. Jadi kalau kita tahu Tuhan itu tetap sama ya, dulu, sekarang, sampai selamanya. Berarti sebenarnya Dia yang membela hidup kita. Yes. Masalahnya manusia itu suka labil ya. Bilang sama sebelahnya, aku suka labil nggak sih? Dikit-dikit Ya. ya. Iya. Tapi jujur Bapak Ibu, di pandemi ini kelabilan saya jadi hilang. Iya. Karena apa? Justru kuat. Iya. Justru di kondisi pandemi, saya nggak tahu ya Bapak Ibu bagaimana. Justru di COVID ini labil saya jadi hilang. Tadinya gini, masih ada pengharapan secara manusia. Tapi di dalam COVID ini Tuhan menempa Pandemi ini. di pandemi ini, saudara, benar-benar Menempa di sini keimanan kita yang melihat luar gini. biasa. Wow, ini terobosan demi terobosan terjadi. Sepertinya tidak mungkin gitu ya. Banyak yang harus kita selesaikan, banyak yang harus kita bayar. Ternyata benar, Tuhan itu sama dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Jadi Tuhan itu bukan Tuhan yang tergantung dengan COVID ya. Iya. Oh, kalau COVID, kalau pandemi, sepertinya Tuhan itu juga kita ikutkan susah gitu. Tidak, saudara. Disinilah, makanya saya katakan tadi, di COVID inilah saya pribadi, kan biasa ibu-ibu lebih galau, masalah dapur lah, bawang nggak ada, ini nggak ada gitu. Kalau bapak bilang begini, sabar. Ya. Sampai dulu saya bilang gini, makan tuh sabar waktu perintisan. Emang bisa bilang sama anak, terus nggak ada susu, dibilang sabar gitu kan. Jadi saudara, kenapa saya katakan di pandemi inilah kita benar-benar diuji kemurnian iman kita kepada Tuhan. Ya, karena gini, Kita lewati dengan sukacita. kita mau labil pun nggak ada artinya, kita mau khawatir pun nggak ada artinya. Justru di sini kita berharap itu luar biasa, Bapak Ibu, sangat luar biasa. Makanya dikatakan di sini yang menuntun engkau, ya, yang mengajar engkau tentang apa yang memberi faedah, luar biasa. Jadi ini sebenarnya kepada bangsa Israel yang degil saat itu, saudara. Nah, mungkin kita juga mungkin lebih parah dari bangsa Israel, Bapak Ibu. Udah ditolong hari ini, udah ada mujizat hari ini, besok galau lagi, besok labil lagi, saudara. Ya, biarlah mata kita terus memandang kepada Dia, Bapak Ibu. Jadi dengan firman Tuhan ini, iya ya, kalau aku terus berjalan di relnya Tuhan, bayangkan saudara itu rel kereta api. Kalau kita keluar dari relnya itu, apalah artinya? Iya. Hidup kita pasti kacau, berantakan. Tapi di sini yang menuntun engkau di jalan yang harus kau tempuh. Bahkan di ayat 18. Ini sebenarnya tadi intinya itu. Sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku, maka damai sejahteramu akan seperti sungai yang tidak pernah kering. Bapak Ibu, bukan dikatakan di sini maka hartamu akan berlimpah ya. Iya. Damai sejahtera. Apalah artinya harta segunung tapi tidak ada damai sejahtera. Ya. Bahkan toko damai sejahtera pun tidak boleh, tidak menjual. Mungkin yang jualan juga tidak mengalami damai sejahtera. Ya, sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku, maka damai sejahteramu akan seperti sungai yang tidak pernah kering. Wow, keren banget Bapak Ibu. Yang saya katakan di pandemi ini seharusnya iman kita upgrade ya, next level, saudara. Katakan imanku sudah next level. Ya, di corona, di masa corona pandemi ini iman saya jadi naik. Karena apa, saudara? Sepertinya tidak mungkin. Berarti banyak hal yang mustahil yang terjadi ya. Banyak hal yang tidak mungkin terjadi di pandemi ini. Mungkin dulu gini, sebelum pandemi kita kerja dapat uang ya. Kita pelayanan dapat uang ya, istilahnya pelayanan dalam arti penggembalaan atau apalah, ada aja berkat. Tapi ketika stuck, pelayanan tidak ada keluar, dan ya kita bukan juga jadi hamba Tuhan apa maksudnya cari-cari amplop, bukan. Maksud saya itu ketika kita pelayanan ke satu tempat atau ke daerah apa kemana, kita lihat oh iya ada yang masuk. Tapi ketika stuck di rumah, saudara, tapi berkat itu selalu ada. Nah, itu dari situ kelabilan kita, ya. Karena apa? Semakin kita berdoa kepada Tuhan, makanya kita bersyukur sebenarnya. Justru, ya mungkin dulu baik gembala-gembala, ya mohon maaf, mungkin gereja besar yang sudah biasa
mapan oke semua, tiba-tiba harus stuck di rumah gitu kan. Nah, di situ kita melihat justru pandemi ini mengajari kita semakin memahami bahwa Tuhan itu tetap sama. Yes. Dulu, sekarang, bahkan dikatakan di sini, akulah yang terdahulu, akulah yang terkemudian. Yes. Wah, luar biasa Bapak Ibu. Jadi sebenarnya dia bukan Allah yang terpengaruh dengan COVID, yang terpengaruh mah kita, karena kita yang labil, karena kita yang suka galau, kita yang suka khawatir. Allah kita Allah yang luar biasa. Maka damai sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku, maka damai sejahteramu akan seperti sungai yang tidak pernah kering. Siapa yang mau damai sejahtera? Oh, haleluya. Banyak uang nggak damai sejahtera, apa jadinya? Toko damai sejahtera juga tidak. Bahkan di sini, dan kebahagiaanmu akan terus berlimpah, dan kebahagiaanmu akan terus berlimpah seperti gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Makanya saudara, kadang kita lihat ini orang bahagia, sukacita aja. Kenapa ya? Dia bilang gini, ya sudah, pegang firman Tuhan. Ya, dia pegang firman Tuhan seperti ini. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Terus, kenapa? Tuhan adalah gembalaku. Kenapa kita merasa kurang, saudara? Karena kita tidak menjadikan dia menjadi gembala. Yang kita jadikan gembala mungkin orang tua kita, saudara kita yang kaya, ya, mungkin deposito kita, wah masih ada gitu, ya. Akhirnya ketika mulai deposito berkurang, mulai galau. Tapi kalau Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Saya waktu katakan, kenapa orang merasa kurang? Karena selalu gini, tidak membuat dia menjadi gembala dalam hidup, ya. Yang kita buat itu tadi, tabungan. Orang tua kita mungkin yang kaya, atau warisan, atau apa, saudara. Padahal itu akan habis. Makanya saya katakan, pandemi ini mengajarkan kita untuk tidak galau. Pandemi ini mengajarkan kita untuk tidak labil. Pandemi ini mengajarkan kita untuk tidak khawatir. Apakah Bapak Ibu tidak makan di pandemi ini? Tidak toh? Justru di awal-awal pandemi, semua jemaat GGV Philadelphia. Sampai saya gini, aduh Tuhan. Bu, banyak Bu, Ibu mau? Bayangkan, saya yang lagi memikirkan mereka. Bu, Ibu mau berasnya? Saya baru dapat ini dari sini dapat. Aduh, enggak, saya juga ada gitu. Bahkan kita saudara, mau bagi. Iya, kita mau bagi tadinya. Saya ada Bu gitu. Nah, di situ kita melihat, berarti di pandemi ini kita melihat. Makanya dikatakan, belum pandemi beli beras 2-3 liter, saudara. Pandemi sampai bertumpuk-tumpuk di rumah dia ada beras. Itu pun sudah dibagi-bagi, udah dibagi tetangga, masuk lagi zaman itu. Mungkin sekarang udah berasa ya. Tapi tetaplah, akulah Tuhan yang sama dulu sekarang, yang terdahulu dan yang terkemudian. Nah, itu saudara. Jadi 3 hal yang saya dapatkan pada yang saya bagikan pada malam hari ini. Dialah Allah yang tetap sama, yang terdahulu dan terkemudian. Yang kedua, dia mengajar kita tentang yang memberi faedah dan menuntun kita di jalan yang kita tempuh. Yang ketiga, kalau kita memperhatikan ya perintah-perintahnya, maka damai sejahtera ya seperti sungai yang tidak pernah kering. Bayangkan sungai mengalir terus, saudara. Ya, ini kayak Kalimalang ini nggak pernah kering saya lihat. Nggak, kebetulan kami di dekat dari Kalimalang. Entah dari mana pun airnya itu, pokoknya nggak pernah kering itu Kalimalang. Surut pernah iya, tapi kan di sini dibilang bukan surut, kering, tidak pernah kering. Makanya ikan-ikan apapun di dalam waktu itu pernah entah apa namanya itu empang siapa yang luber, terus semua di pinggiran Kalimalang nangkap udang semua, ya termasuk kami pun tergoda untuk turun. Udang jadi jebol mungkin kolam atau apa di mana, saudara. Iya, seandainya kolam air Kalimalangnya kering, pasti ikannya juga nggak nyampe ke sini. Jadi bayangkan air itu mengalir terus, ya seperti sungai yang tidak pernah kering. Bahkan kebahagiaanmu akan terus berlimpah seperti gelombang-gelombang laut. Semua kita udah tahu gelombang laut ya. Mungkin di pinggiran itu, bayangkan ombak itu datang terus. Nah, seperti itulah saudara kebahagiaan kita diumpamakan di sini. Jadi mungkin ada yang mau ditambahkan Bapak Gembala? Oke, ya saya kira jelas sekali ya pada malam hari ini. Tapi paling tidak tadi bicara tentang pandemi ini tidak membuat kita gelisah lagi atau membuat kita ragu-ragu lagi.
pandemi. Lewat pandemi ini kita dibentuk, iman kita dibentuk oleh Tuhan. Nah, itu luar biasa. Kita patut bersyukur. Kami bersyukur bahwa lewat pandemi ini kami tidak ada rasa takut sama sekali. Bagaimana nantinya ke depan? Kami berpikir bahwa bulat Tuhan sanggup memelihara kami. Dan tadi itu ada kesaksian dikit. Sampai akhirnya kami tempuh dengan cara apa saja. Bahkan kami jual ikan sambal gembala, ya, luar biasa itu. Tapi itu bertahan berapa bulan ya, berapa bulan bertahan untuk itu. Tapi itu cara Tuhan saja. Sampai akhirnya saya melihat, ini luar biasa cara Tuhan ya, dan cara Tuhan. Kita hanya berdoa saja. Satu keyakinan bahwa apabila kita datang berdoa berseru kepada Tuhan, berseru dan berdoa kepada Tuhan, Tuhan katakan bahwa aku akan mendengarkan doamu. Ini yang sebenarnya paling penting dalam kehidupan kita sebagai orang beriman. Yakin penuh bahwa apa yang diperkatakan dalam kebenaran firman Tuhan diimani, dan kita kita mengimani dan kita percaya sungguh-sungguh untuk hal itu. Karena di dalam Markus 11 ayat yang ke-24 juga dikatakan bahwa kita berdoa dan kita percaya bahwa hal itu sudah terjadi, maka hal itu akan terjadi bagi kita. Dan di dalam hal ini membuat kami banyak belajar tentang bagaimana firman Tuhan terrealisasi dalam kehidupan kami. Jadi tidak ada rasa takut lagi. Tadi apa yang dikatakan Bu Ida itu, bahwa memang benar-benar tidak ada rasa ragu lagi, tidak ada takut lagi. Kalau kita pikir-pikir, ada awal-awalnya pandemi ini ada relaksasi ya. Relaksasi dari cicilan kendaraan, kira-kira seperti itu. Kami akhirnya sepakat tidak relaksasi. Coba kita pikir kondisi pandemi dengan sumber yang kita pikirkan bahwa ini sudah tidak mungkin. Ya karena apa? Karena pelayanan nggak ada sekali. Lumpuh total. Ya. Diam benar-benar nggak ada. Bahkan itu sampai sekian lama tidak ada orang ibadah. Batak bilang monggok. Ya, monggok ya, bersembunyi ya. Nah, di dalam hal inilah kami boleh melihat karya Tuhan yang luar biasa. Yang teman-teman sudah pada relaksasi kendaraannya, ya mungkin relaksasinya bisa setahun ya waktu itu ya. Tapi tawaran itu datang kepada kami. Kami sudah mengajukan, ini sedikit kesaksian. Kami sudah mengajukan untuk supaya kami mengikuti relaksasi. Ya, kemudian kami ajukan permohonan kami, dan kemudian datang surat form isian, dan kemudian kami duduk bersama tengah malam jam 1 malam. Jam 2 ya. Kami duduk bersama membaca teliti dengan baik, dan kami lihat bahwa hal ini sesuatu hal yang sangat-sangat memprihatinkan kalau kami jawab dengan yakin bahwa Tuhan pasti menolong. Akhirnya kami bulat dan tumpang tangan bahwa form relaksasi ini jangan diuji. Kita berdoa, jangan tanda tangan, dan kita berdoa bahwa Tuhan akan pelihara. Apa yang terjadi Bapak Ibu sampai dengan saat ini, Tuhan cukupkan. Setahun 7 bulan ini Tuhan cukupkan, dan kami tidak tahu bagaimana cara Tuhan. Itu di luar kalkulasi dan akal pikiran kami yang benar-benar. Dan Tuhan pelihara. Itu luar biasa. Ini kesaksian lah. Ya, kami boleh menyaksikan bahwa jangan pernah ragukan tentang firman Tuhan, ya, tentang janji Tuhan. Kenapa kami selalu menyampaikan bahwa percayalah, ya, jangan ragukan tentang firman Tuhan, jangan ragukan tentang janji Tuhan. Dia adalah Allah yang mengenapi janjinya. Dia katakan bahwa apabila engkau datang berseru dan berdoa kepadaku, aku akan mendengarkan doamu. Itu di dalam Yeremia 29. Kemudian Matius 18 ayat 19. Dan lagi aku berkata kepadamu, jika 2 orang bersepakat, ini yang kami tadi dikatakan bahwa kami sudah sepakat. Kami sepakat, dan kemudian kami katakan tidak ikut relaksasi. Dan Tuhan bela sampai akhirnya semua kami dapat melewatinya, dan sampai dengan saat ini. Luar biasa. Dan itulah pembuktian bahwa Tuhan berjanji dan menepati janjinya. Kami mengalaminya. Tidak hanya itu, masih ada yang lain. Ya, tetapi apakah tidak terselesaikan? Semua Tuhan bereskan. Bisa pulang kampung. Dan bahkan kami pulang kampung. Ya, walaupun Desember kami pulang ke Sumatera. Di Sumatera kena itu COVID. Luar biasa, di Sumatera kami kena COVID. Dan di dalam COVID yang kami alami, virus yang kami alami di Sumatera itu membuat kami belajar dalam hal-hal berkaitan dengan masalah keyakinan penuh bahwa Tuhan akan sembuhkan, dan di situ terjadi mujizat.
Waduh, luar biasa. Tentang pengalaman hidup selama pandemi ini luar biasa. Kami mau ceritakan, tidak ada apa namanya ya, tidak ada alasan untuk kita menolak kebenaran firman Tuhan. Intinya bahwa setialah kepada Tuhan. Itu aja. Ya. Baik Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, saya kira itu dari saya, tambahan dari saya. Kalau mungkin Ibu Ida masih ada yang mau Ya, lanjutkan. kita mau naikkan sekali lagi pujian itu. Puji Tuhan. Sering ku tak mengerti Oke. jalan-jalanmu Tuhan. Ya, itu jejakmu Tuhan judulnya, nanti bagi yang belum tahu bisa di-share di Google. Oh, saya mau mainkan ini dengan segala keterbatasan. Sering ku tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan, maka di belantara yang gelap, tanpa seribu tanda, namun tetap percaya. Tuhan sungguh sempurna. Ajarku memahami semua yang Kau ingini, agar hidupku puaskan hati-Mu. Bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, dengan diri genapi karya. Sekali lagi kita nyanyikannya. Sering ku tak mengerti Tuhan, sering ku tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan, maka di belantara yang gelap, tanpa seribu tanya, namun tetap percaya. Jejakmu Tuhan sungguh sempurna. Ajarku memahami semua yang Kau ingini, agar hidupku puaskan hati-Mu. Bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri genapi karya. Ajarku memahami Tuhan, ajarku memahami semua yang Kau ingini, agar hidupku puaskan hati-Mu. Bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri genapi karya-Mu. Serahkan diri genapi karya-Mu. Puji nama Tuhan, kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk malam hari ini. Kami bersyukur ya Bapa untuk firman-Mu yang senantiasa mengingatkan kami pada malam hari ini Tuhan. Benar Engkau Allah yang tetap sama, Amin. yang terdahulu dan yang terkemudian. Dan Engkau begitu luar biasa mengajar kami Tuhan, dan yang Engkau mengajar kami tentang apa yang memberi faedah dan menuntun kami di jalan yang kami harus tempuh Tuhan, dengan tuntunan-Mu Roh Kudus. Dan firman-Mu lagi berkata pada malam hari ini, sekiranya kami memperhatikan perintah-perintah-Mu Tuhan, maka damai sejahtera kami akan seperti sungai yang tidak pernah kering, dan kebahagiaan kami akan terus berlimpah seperti gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Terima kasih Tuhan. Biarlah dengan firman-Mu boleh kami dengarkan pada malam hari ini, kami terus membangun hubungan lebih intim lagi, lebih mesra lagi Tuhan, lebih intimasi lagi dengan Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, kami boleh semakin melekat lagi dengan Engkau. Tidak ada yang menjadi pegangan kami Tuhan selain Engkau, khususnya di masa pandemi ini. Pandemi ini mengajarkan kami Tuhan untuk tidak labil lagi. Pandemi ini mengajarkan kami untuk tidak galau lagi Tuhan.
Karena kami melihat begitu mukjizat-Mu dahsyat Oh, terjadi dalam haleluya. hidup kami. Engkau membela kami Tuhan, anak-anak-Mu yang senantiasa berseru kepadamu. Bahkan siapapun yang boleh ikut pada malam hari ini, kami Iya. percaya mereka juga merasakan akan mukjizat yang Amin. luar biasa yang Tuhan berikan kepada mereka. Dan firman-Mu ini Tuhan mengingatkan kami kembali Ya, Yesus. untuk kami jangan pernah galau, untuk kami jangan pernah lalai Tuhan, untuk membangun hubungan intim dengan Tuhan. Karena disitulah Amin. letak kekuatan kami Tuhan. Amin. Terima kasih Bapak untuk keselamatan yang Kau berikan Haleluya. kepada kami. Terima kasih Tuhan. Biarlah kami terus bergairah untuk melayani Tuhan. Amin. Biarlah kami terus bergairah untuk memuji dan memuliakan Engkau Tuhan. Karena damai sejahtera itu, kebahagiaan itu menjadi milik kami jika kami Amin. pegang perintah-perintah-Mu Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih, terpuji termulialah Engkau. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin.